Shalom, perkenalkan nama saya Stefani Pransarira dengan NIM H071211049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data berdasarkan pemahaman saya secara konseptual maupun aplikatif dengan disertai contohnya. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama ada pengertian struktur data secara konseptual dan aplikatif. Secara konseptual, struktur data adalah suatu metode atau cara dalam menyusun, mengatur, serta menyimpan berbagai data yang terdapat dalam suatu penyimpanan dalam sistem komputer atau yang disebut database. Data ini sendiri bermacam-macam, bisa berbentuk angka, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu struktur data secara aplikatif. Secara aplikatif, struktur data adalah metode tertentu untuk mengatur data dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efektif dengan tujuan agar mengurangi kompleksitas ruang dan waktu dari tugas-tugas yang berbeda. Pada dasarnya, struktur data menyediakan format khusus untuk menyusun, memproses, mengambil, dan menyimpan data agar ketika dibutuhkan dapat diakses dengan cara yang tepat dan efisien. Adapun kelebihan dan fungsi dari struktur data. Ada beberapa masalah komputasi yang dapat diselesaikan dengan lebih efisien apabila program dirancang menggunakan struktur data. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu yang pertama searching, yang kedua scaling, yang ketiga indexing, yang keempat sorting, kelima listing, dan yang terakhir yaitu data transfer. Searching yaitu banyak struktur data mendukung algoritma untuk menemukan entry tertentu dari sebuah list secara efisien. Yang kedua yaitu scaling. Data dalam skala besar dapat disusun, diatur, dan disimpan secara efektif menggunakan struktur data tertentu. Beberapa struktur data dirancang untuk dapat berinteraksi dengan sistem manajemen basis data relasional atau yang disebut RDBMS. Yang ketiga yaitu indexing. Beberapa jenis struktur data tree atau pohon dapat mengindeks list entry yang panjang. Yang keempat sorting. Struktur data jenis binary search tree sering digunakan untuk mengurutkan daftar data yang tidak berurutan dalam urutan abjad atau urutan lainnya. Yang kelima listing. Struktur data seperti array dapat mengambil item data yang cocok dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, data transfer. Struktur data merupakan pilihan yang tepat untuk bertukar kumpulan data antara kelas dan fungsi, atau antara klien dan server pada pemrograman berbasis multiplatform. Dalam struktur data, pasti ada tipe data. Dan tipe data ini dibagi atas dua jenis, yaitu tipe data sederhana dan tipe data majemuk. Contoh dari tipe data sederhana ini yaitu tipe data integer, tipe data real, tipe data boolean, dan tipe data karakter. Sedangkan untuk tipe data majemuk, contoh yang diambil yaitu tipe data string. Sekarang masuk ke jenis struktur data. Jenis struktur data dibagi atas dua, yaitu jenis struktur data sederhana, dan yang kedua yaitu jenis struktur data majemuk. Jenis struktur data sederhana terdiri atas dua, yaitu array, dan yang kedua record. Sedangkan untuk
jenis struktur data majemuk dibagi lagi atas dua jenis, yaitu jenis linear atau yang terdiri dari stack, queue, dan linked list. Yang kedua, ada jenis non-linear yang terdiri dari pohon atau tree, pohon biner atau binary tree, pohon cari binar atau binary search tree, general tree, serta graph. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai struktur data sederhana yang terdiri atas array dan record. Yang pertama, saya akan menjelaskan array. Array merupakan tipe terstruktur yang mempunyai komponen dalam jumlah yang tetap dan setiap komponen mempunyai tipe data yang sama. Adapun jenis-jenis array, ada 3, yaitu diantaranya array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Yang kedua ada record. Rekaman atau record adalah kumpulan data sama seperti array. Perbedaan di antara kedua jenis struktur data tersebut adalah bahwa dalam array semua elemennya harus bertipe sama. Tetapi dalam rekaman atau record, setiap elemen bisa memiliki tipe data yang berbeda satu sama lain. Dalam aktivitas sehari-hari, pemakaian rekaman lebih banyak digunakan dibandingkan dengan array. Beberapa contoh pemakaiannya adalah misalnya rekaman data akademis mahasiswa, rekaman gaji pegawai, dan persediaan barang dalam gudang. Sekarang masuk ke jenis struktur data majemuk yang dibagi lagi atas dua, yaitu struktur data majemuk linear dan struktur data majemuk non-linear. Untuk yang pertama, yaitu struktur data majemuk linear yang terdiri atas stack. Stack mempunyai konsep utama yaitu last in, first out, yang berarti data yang terakhir kali masuk merupakan data yang pertama kali keluar. Secara sederhana, stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Untuk dijelaskan pengertian di atas, diambil contoh sebagai berikut. Misalnya, kita memiliki dua buah kotak yang ditumpuk, sehingga kotak diletakkan di atas kotak yang lain. Jika kemudian tumpukan dua buah kotak itu ditambah dengan kotak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, maka akan diperoleh sebuah tumpukan kotak yang terdiri dari n kotak. Secara sederhana, jika diilustrasikan atau digambarkan seperti gambar di samping, kotak B ada di atas kotak A dan ada di bawah kotak C. Gambar di samping menunjukkan bahwa dalam tumpukan hanya dapat ditambah dan diambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa tumpukan merupakan kumpulan data yang sifatnya dinamis, artinya dapat ditambah dan diambil datanya. Beberapa contoh operasi dalam stack yaitu yang pertama ada push, ada pop, ada clear, ada is empty, is full, dan retrieve. Kedua ada struktur data majemuk linear yaitu queue. Queue atau yang dalam bahasa Indonesia adalah antrian adalah suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada satu ujung, yang disebut dengan sisi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain yang disebut dengan sisi depan atau front. Ketiga ada struktur data majemuk linear linked list.
Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul, di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Sekarang masuk ke struktur data majemuk non-linear. Yang pertama ada tree atau pohon. Tree atau pohon merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree biasa didefinisikan sebagai kumpulan simpul node dengan elemen khusus yang disebut dengan root. Node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tidak berhubungan satu sama lain atau yang dapat disebut subtree. Adapun jenis-jenis tree, yaitu yang pertama ada binary tree dan binary search tree. Yang pertama ada binary tree. Binary tree ini adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree, dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Sesuai dengan definisi tersebut, tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Jenis-jenis binary tree, yaitu yang pertama ada full binary tree, complete binary tree, queued binary tree, dan implementasi binary tree. Jenis tree yang kedua yaitu binary search tree. Ini memiliki sifat di mana semua left child harus lebih kecil daripada right child dan parentnya. Semua right child juga harus lebih besar dari left child serta parentnya. Binary search tree dibuat untuk mengatasi kelemahan pada binary tree biasa, yaitu kelemahannya yaitu sulit dalam searching atau melakukan pencarian node tertentu dalam binary tree. Pada dasarnya, operasi dalam binary search tree sama dengan binary tree biasa, kecuali dalam operasi insert, update, dan delete. Sekarang ada struktur data majemuk non-linear yaitu graph. Graph adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau yang disebut non-linear. Graph sendiri terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan yang saling berkaitan. Sekarang masuk ke contoh struktur data. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama ada playlist. Struktur data dalam bentuk list dapat ditemukan pada penggunaan playlist. Playlist ditemukan pada platform atau aplikasi streaming musik seperti Spotify, YouTube, dan lain-lain. Aplikasi dibuat dengan algoritma agar lagu yang ada pada playlist dapat otomatis dimainkan. Playlist mengikuti garis linear. Biasanya juga terdapat penunjuk sebelum atau yang disebut previous dan berikutnya atau next, yang memungkinkan kembali atau mengulang lagu tanpa dimulai lagi dari awal. Sekarang masuk ke contoh kedua, yaitu pembelian tiket kereta api. Di sini ada 5 operasi, yaitu yang pertama NQ, yaitu ketika seseorang membeli tiket melalui tempat pembayaran tiket yang telah disediakan. Yang kedua, operasi DQ. Setelah membeli tiket, seseorang tersebut langsung menuju tempat penungguan kereta, dengan sebelumnya petugas memeriksa cek tiket tersebut. Yang ketiga ada operasi clear. Pembeli tiket tersebut telah terhapus dari antrian karena sudah melewati pembayaran administrasi tersebut. Yang keempat ada operasi is empty, yaitu ketika petugas
tiket kereta melihat tidak ada lagi yang ingin membeli tiket kereta. Dan yang terakhir ada operasi is full, yaitu ketika petugas tiket kereta melihat masih ada pembelian tiket kereta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.